warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ricky Febriansa. Saya mahasiswa Unira Intan Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah. Di sini saya ingin menjelaskan atau sedikit menjelaskan tentang kodifikasi akad produk perbankan syariah dari penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa. Sebelumnya melanjutkan ke video, saya ingin menegaskan bahwasanya di dalam video ini hanyalah semata-mata untuk memenuhi tugas mata kuliah operasional bank syariah yang mana tidak didukung oleh data penelitian yang valid. Dan mohon sekiranya apabila di dalam video ini terdapat kesalahan-kesalahan, saya minta maaf. Selanjutnya kita lanjut ke penjelasan kodifikasi produk perbankan syariah. Ya, di dalam kodifikasi produk perbankan syariah itu ada 3, yaitu dari penghimpunan dana. Di penghimpunan dana ini ada giro, tabungan, dan deposito. Giro itu sendiri adalah simpanan nasabah pada bank syariah yang penarikannya itu bisa dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau biliar giro. Dan tabungan itu adalah simpanan dana nasabah pada bank yang penarikannya itu dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu. Sedangkan deposito itu adalah investasi dana nasabah pada bank yang penarikannya itu hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu. Oke, selanjutnya ada penyaluran dana. Di penyaluran dana ini dibagi berdasarkan tiga kelompok berdasarkan tujuan penggunaannya. Yang pertama dari prinsip jual beli. Di dalam prinsip jual beli itu ada 3 produk, yaitu pembiayaan murabahah, pembiayaan salam, dan pembiayaan istisna. Pembiayaan murabahah itu sendiri adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan. Dengan itu untuk transaksi jual beli barang sebesar harga pokok ditambah margin berdasarkan persetujuan antara kesepakatan bank dengan nasabah. Dan ada pembiayaan salam. Pembiayaan salam itu adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan. Dengan itu untuk jual beli barang pesanan dengan pengiriman barang yang di kemudian hari oleh penjual dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Yang selanjutnya ada pembiayaan istisna. Pembiayaan istisna itu adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli. Selanjutnya ada di prinsip sewa. Di dalam prinsip sewa itu ada ijaroh dan ada ijaroh mutahiyah bitamlik. Transaksi ijaroh itu dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya ijaroh ini sama saja dengan prinsip jual beli, tapi berbedanya itu terletak pada objek transaksinya. Kalau pada jual beli itu objek transaksinya adalah barang. Nah, pada ijaroh ini objek transaksinya adalah jasa. Nah, ijaroh mutahiyah bitamlik itu penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. Oke, nah tadi sebelumnya itu ada prinsip jual beli, ada prinsip sewa. Nah, sekarang ada prinsip di bagi hasil. Di prinsip bagi hasil ini ada 2 produk, yaitu yang pertama ada pembiayaan musyarakah dan yang kedua ada pembiayaan mudharabah. Di pembiayaan musyarakah ini mempunyai definisi bahwa penyediaan dana atau tagihan itu untuk kerjasama usaha tertentu yang masing-masing itu pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan akad dibagi itu sesuai dengan kesepakatan. Nah, sedangkan kerugiannya itu ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. Nah, yang kedua ada pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah ini adalah penyediaan dana atau tagihan untuk kerjasama usaha antara 2 pihak, di mana pemilik dana ini menyediakan seluruh dana. Nah, sedangkan pengelola ini hanya bertindak selaku pengelola. Dan keuntungan itu dibagi antara mereka sesuai kesepakatan. Nah, sedangkan kerugian finansialnya itu hanya ditanggung oleh pemilik dana. Oke, tadi sebelumnya kodifikasi akad perbankan syariah tadi ada penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa. Nah, sekarang ini ada pelayanan jasa, yang dimana itu ada 3 produk, teman-teman. Yang pertama ada LC impor syariah. Ini adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank atas permintaan importer dengan pemenuhan persyaratan tertentu. Dan kedua ada bank garansi syariah. Nah,
Bank garansi syariah ini adalah kesanggupan tertulis yang diberikan oleh bank kepada pihak penerima jaminan bahwa bank ini akan membayar sejumlah uang kepadanya pada waktu tertentu jika pihak terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya. Dan yang ketiga itu ada produk penukaran falas. Ini adalah perjanjian jual beli valuta asing secara tunai dengan penyerahan atau penyelesaian transaksi yang tidak lebih dari 2 hari kerja. Oke, tadi sebelumnya kita sudah menjelaskan kodifikasi akad perbankan syariah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan produk-produk yang ada di Bank Syariah Mandiri. Seiring dengan perkembangan dunia modern ini, kini perbankan mulai berbenah untuk memberikan kemudahan bagi nasabahnya. Tak terkecuali Bank Syariah Mandiri, melalui produk-produk yang ditawarkan, kini nasabah mendapatkan kemudahan dan keuntungan. Nah, untuk itu, kini banyak sekali jenis-jenis produk Bank Syariah Mandiri yang terbaru yang dapat dinikmati oleh para nasabahnya. Produk yang ditawarkan pun selalu menerapkan sistem syariah yang sehingga terhindar dari riba. Nah, berikut ini beberapa penjelasan tentang produk Bank Syariah Mandiri yang dapat Anda nikmati. Oke teman-teman, selanjutnya membahas tentang produk-produk yang ada di Bank Syariah Mandiri. Yaitu yang pertama dari perhimpunan dana, yaitu ada tabungan. Tabungan Bank Syariah Mandiri ini juga merupakan simpanan yang penarikannya itu hanya dilakukan dengan syarat tertentu dan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Jenis tabungan yang ada di Bank Syariah Mandiri ini adalah tabungan syariah yang tidak dapat ditarik dengan cek ataupun bilet giro. Ada beberapa tabungan andalan yang terdapat di Bank Syariah Mandiri, antara lain tabungan Bank Syariah Mandiri, tabungan mabrur, tabungan berencana, tabungan simpatik, dolar, dan tabungan pensiunan. Dan bagi Anda juga yang ingin menabung untuk si buah hati, jangan khawatir, di BSM juga terdapat tabungan mabrur junior. Oke, selanjutnya yang kedua itu dari produk penghimpunan dana, itu ada deposito syariah. Deposito syariah ini adalah simpanan dengan penarikannya ini hanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu yang berdasarkan prinsip syariah. Dan dalam pelaksanaannya, deposito BSM ini menggunakan prinsip mudharabah. Dengan prinsip tersebut, maka pemilik modal bertindak sebagai penitipan dan bank bertindak sebagai pengelola. Deposit yang ada di BSM ada 2 jenis, yaitu BSM deposito dan BSM deposito falas. Selanjutnya produk yang ketiga itu ada giro syariah. Giro syariah ini merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dan dapat menggunakan cek maupun bilet giro. Dengan giro syariah ini, dana yang disimpan di bank dengan menggunakan rekening ini dapat diambil sewaktu-waktu. Nah, ada pun beberapa macam giro yang ada di BSM, yaitu BSM Giro Falas, Giro Euro, Giro Singapura, dan BSM Giro. Oke, yang selanjutnya produk-produk yang ada di pembiayaan. Yang pertama ada pembiayaan umroh. Pembiayaan ini merupakan pembiayaan jangka pendek yang ditawarkan kepada nasabah. Nah, jenis pembiayaan ini bertujuan untuk memfasilitasi kebutuhan biaya perjalanan umroh. Nah, yang kedua ada pembiayaan talangan haji. Berbeda dengan pembiayaan umroh, pada pembiayaan talangan haji ini bertujuan untuk memberikan pinjaman pada nasabah untuk menutupi kekurangan biaya pada saat pelunasan BPIH. Selanjutnya yang ketiga ada produk edukasi Bank Syariah Mandiri. Ini adalah pembiayaan yang bersifat jangka pendek dan menengah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masuk sekolah, PT maupun lembaga pendidikan lainnya. Dan yang keempat ada pembiayaan kendaraan bermotor. Pembiayaan ini untuk membantu nasabah dalam biaya pembelian kendaraan bermotor, dan akad yang digunakan yaitu akad murabahah. Oke, selanjutnya ada di bagian produk jasa. Itu ada produknya, yang pertama ada Safe Deposit Box, yaitu jasa yang ditawarkan oleh Bank Mandiri untuk menyimpan benda atau dokumen berharga. Dokumen ini ditempatkan di suatu ruangan yang khusus dengan jaminan keamanan dari pihak bank, atau lebih mudahnya dapat kita sebut dengan jasa penitipan barang. Nah, yang kedua ada e-payroll atau yang sering kita sebut dengan BSM Electronic Payroll, yaitu adalah layanan pembayaran gaji karyawan dari suatu perusahaan ataupun instansi. Transaksinya pun sangat mudah, cukup dengan memberikan daftar karyawan pada bank dan nominal gaji yang akan dibayarkan.
Baik teman-teman, selanjutnya akan membahas produk tabungan berencana Bank Syariah Mandiri. Tabungan berencana Bank Syariah Mandiri ini merupakan jenis tabungan berjangka yang dapat Anda gunakan untuk mewujudkan impian yang sedang direncanakan bersama keluarga. Contoh nih, rencana yang ingin dicapai misalnya untuk ibadah umroh, membeli rumah untuk keluarga, membeli kendaraan pribadi roda 4, menikahkan anak atau menikah, liburan ke luar negeri dan lain sebagainya. Intinya, sesuatu yang ingin Anda capai itu butuh perjuangan lebih. Anda perlu menyisihkan sebagian pendapatan Anda untuk disimpan yang nantinya digunakan untuk mewujudkan rencana Anda di waktu yang akan datang. Mungkin bagi seseorang yang memiliki penghasilan atau gaji yang tinggi, dalam mewujudkan rencana bukan hal yang sulit. Tapi bagi seseorang yang punya penghasilan pas-pasan di bawah 3 juta per bulan, itu butuh waktu untuk mengumpulkan uang. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, solusi yang tepat adalah dengan cara menyimpan uang atau menabung di rekening tabungan berjangka ini. Tabungan berencana di BSM ini menggunakan akad syariah yaitu mudharabah mutlaqah dengan sistem bagi hasil yang menguntungkan. Nasabah ini dapat menyimpan uang selama jangka waktu yang ditentukan mulai dari 1 tahun hingga 10 tahun yang akan datang. Uang yang Anda tabung ke dalam rekening berjangka ini tidak bisa diambil atau ditutup sebelum jangka waktu yang telah disepakati berakhir. Artinya, jika Anda memilih menabung selama 5 tahun, maka apabila Anda menabung pada tahun 2020, maka Anda bisa mengambil semua uang dalam tabungan pada tahun 2025. Untuk membuka tabungan ini ada syarat-syarat yang harus dilengkapi, yaitu memiliki rekening tabungan biasanya yaitu tabungan BSM, memiliki KTP dan NPWP. Anda dapat melakukan setoran rutin setiap bulan minimal itu 100.000. Target dana yang bisa Anda capai maksimal itu 200 juta. Menariknya, setiap nasabah yang membuka rekening tabungan berjangka di BSM ini akan difasilitasi asuransi gratis dan bisa digunakan jika dibutuhkan tanpa perlu melakukan pemeriksaan kesehatan. Dengan memiliki rekening tabungan berjangka di BSM akan membuat rencana Anda berjalan dengan lancar untuk mencapai target yang akan Anda capai. Demikian informasi yang dapat disampaikan untuk perihal menabung dalam jangka waktu tertentu untuk mewujudkan rencana Anda di masa yang akan datang. Selanjutnya ada pembiayaan kendaraan bermotor. Bank Syariah Mandiri, pembiayaan kendaraan bermotor ini merupakan pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor dengan sistem murabahah. Pembiayaan ini dikategorikan sebagai PKB, yaitu mobil dengan kondisi kendaraan baru. Apa aja persyaratannya? Pemohon ini harus punya pekerjaan atau pendapatan yang tetap, usia minimal 21 tahun dan maksimal 55 tahun. Pengajuan PKB ini dapat dilakukan sendiri-sendiri atau dikoordinir secara kolektif oleh instansi di mana pemohon ini bekerja. Nah, dokumen yang diperlukan itu ada fotokopi KTP atau SIM, fotokopi kartu keluarga, surat keterangan pernyataan bahwa pemohon ini benar-benar pegawai instansi tersebut, terus ada slip gaji yang disahkan oleh perusahaan, dan ada keterangan mengenai kendaraan bermotor yang akan dibeli. Dan yang terakhir ada fotokopi surat nikah dan surat persetujuan dari istri atau suami bagi yang sudah menikah. Oke teman-teman, terima kasih. Itu tadi penjelasan yang saya jelaskan mengenai kodifikasi akad produk perbankan syariah dan apa saja produk-produk yang ada di Bank Syariah Mandiri, serta bagaimana cara mendaftar dari 2 produk tadi yang saya jelaskan, yaitu tabungan berencana dan pembiayaan kendaraan bermotor. Untuk itu, saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga di video ini dapat memberikan kebermanfaatan buat teman-teman semua. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.